Oke, akan Bu Eko bahas dulu yang nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, oke, nomor 3 itu soalnya adalah tentukan dy per dx dari y sama dengan ditanya adalah dy per dx atau sama dengan y aksen. Sama dengan berapa? Begitu kan ya? Maka kita bisa menjawab y aksen sama dengan ini pangkat kita tulis kembali 3, kemudian sin pangkat dikurangi 1, 2, kemudian sudutnya kita tulis 2x man 4 dikali lagi turunan dari fungsinya. Fungsi sin turunannya adalah cos 2x dikurangi 4 dikali lagi turunan sudutnya. Sudutnya dari 2x dikurangi 4 turunannya adalah 2. Jadi jawabannya y aksen sama dengan 3 dikali 2 6 sin pangkat 2x dikurangi 4 dikali lagi cos 2x dikurangi 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selesai. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 4, yaitu turunan dari fx sama dengan 2 dikali sin 5x. Maka jawabannya adalah yang ditanya sekarang ganti f aksen x sama dengan berapa? Berarti kita menjawab f aksen x sama dengan 2, koefisien tetap ditulis, turunannya sin 5x itu adalah cos 5x, kemudian dikali lagi turunan dari sudutnya itu adalah 5x, turunan 5x berarti adalah 5. Maka kita bisa menyelesaikan f aksen x sama dengan 2 dikali 5 10 cos 5x. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selesai. Oke, kita sekarang akan membahas soal yang kelima. Di situ ada fungsi gx ya soalnya, yaitu sama dengan sin pangkat 3 5x ditambah 8. Kalau saya tanya, fungsinya apa? Fungsinya adalah sin 5x ditambah 8. Sudutnya berapa? 5x ditambah 8. Itu jawabannya ya. Kalau yang ditanya fungsinya dipangkatkan berapa? Maka jawabannya adalah pangkat 3. Oke, berdasarkan pernyataan yang sudah Bu Eko buat tadi, maka kita bisa menyelesaikan G aksen X sama dengan G aksennya pangkat kita taruh depan 3, kemudian sin ditulis lagi fungsinya, tapi pangkatnya dikurangi 1, 2, kemudian ditulis lagi sudutnya 5x ditambah 8. Oke, dikali lagi turunan dari fungsi sin 5x ditambah 8 adalah cos 5x ditambah 8. Cos 5x ditambah 8. Oke, sekarang turunan dari sudutnya tadi sudah Bu Eko bilang bahwasanya sudutnya adalah 5x plus 8. Maka turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari 8 adalah 0. Berarti jawabannya G aksen X-nya maka bisa diselesaikan 3 dikali 5 15. Kemudian sin ditulis kembali, sin pangkat 2 5x ditambah 8 dikali lagi cos
5x ditambah 8. Oke, ini 5x. Oke. Jadi sesuai dengan jawaban itu yang ada di option, maka jawabannya adalah C. Oke. Sudah kita dapatkan jawabannya. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, sekarang kita bahas yang nomor 6 ya. Oke, nomor 6 kita bahasnya. Kita lihat di situ soalnya adalah hx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 5 dikali dengan cos x. Nah, bentuk soal di atas itu sesuai dengan misalnya hx, kita misalkan hx itu sama dengan y, berarti bentuknya itu y sama dengan u dikali v. Maka nanti bisa kita turunkan y aksen sama dengan sesuai sifat turunan ya, y aksen sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Berarti misalnya u kita misalkan u-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 5. Maka u aksen sama dengan 6x. Karena 3x kuadrat kalau diturunkan hasilnya adalah 6x. 5 diturunkan hasilnya adalah 0. V-nya itu adalah V-nya itu adalah cos x. Maka V aksen turunannya cos min sin x. Min sin x. Maka kita tuliskan H aksen x sama dengan U aksen V plus UV aksen sama dengan U aksen adalah 6x dikali V-nya adalah cos x. Oke, ditambah U-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 5 dikali dengan V aksen adalah min sin x. Min sin x. Nah, maka jawabannya adalah 6x cos x ya. Kemudian ini positif dikali negatif ya, ada di sini. Maka negatif 3x kuadrat dikurangi 5 dikali sin x. Oke, jawabannya apa di situ? Oke, jawabannya adalah do. Jawabannya adalah do. Oke, sekarang kita membahas nomor 7. Soal dari nomor 7 adalah y sama dengan 4 dikali sin sudutnya adalah 7x dikurangi x. Maka turunan pertama bisa, karena di situ y, maka turunan pertamanya adalah y aksen yang ditanya. Y aksen sama dengan berapa? Oke, kita jawab y aksen sama dengan, di situ ada 2 suku. Yang pertama sukunya adalah 4 sin 7x. Itu suku pertama. Suku keduanya adalah x. Jadi ada 2 suku dalam soal y sama dengan 4 sin 7x dikurangi x. Oke, kita selesaikan masing-masing sukunya. Suku yang pertama dapat kita selesaikan 4 sin 7x itu hasilnya adalah 4. Tetap ditulis. Turunannya sin tadi adalah cos. Cos apa? 7x. Oke, turunan dari sudutnya 7x turunannya adalah 7. Oke, turunan dari suku yang kedua dikurangi x, turunannya adalah tetap ditulis dikurangi, turunan x-nya adalah 1. Maka y aksen jawabannya adalah
4 dikali 7, 28 cos 7x dalam kurung dikurangi 1. Oke, jawabannya adalah B. Paham ya? Paham ya? Maaf ya, tulisannya untuk 7-nya kurungnya kurang jelas. Oke, sekarang kita membahas soal yang ke-9. Soalnya adalah Gx sama dengan sin pangkat 2, 8x dikurangi 2pi. Tentukan G aksen pi per 4. Oke, sebelum kita menyelesaikan pertanyaannya, kita jawab dulu G aksen X-nya berapa hasilnya. Oke. Maka G aksen X sama dengan, oke, saya taruh bawah biar cukup tulisannya. Karena pangkatnya 2 dikali sin pangkat 2 dikurangi 1, 1. Tuliskan lagi sudutnya 8x dikurangi 2pi dikali turunan sinus. Turunan fungsinya, turunan sin adalah cos. Cos berapa? 8x dikurangi 2pi. Oke, sekarang dicari turunan sudutnya. Sudutnya adalah 8x dikurangi 2pi. Turunan 8x 8, turunan negatif 2pi adalah 0. Jadi jawabannya adalah sama dengan 2 kali 8, 16 sin 8x dikurangi 2pi dikali cos 8x dikurangi 2pi. Oke, sampai amati ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah hasilnya berapa? Kita lihat hasilnya. Oke, sekarang untuk G aksen pi per 4 sama dengan dimasukkan tadi hasilnya 16 sin 2x berarti 2 dikali pi per 4 dikurangi 8 ya, bukan 2. 8 dikali pi per 4 dikurangi 2pi. Oke, dikali cos. Tadi juga 8 dikali pi per 4 dikurangi 2pi. Oke, sama dengan 16 sin 8 dibagi 4 2, berarti 2pi dikurangi 2pi. Oke, cos 8 dibagi 4 itu sama juga 2pi dikurangi 2pi. Oke, berdasarkan itu jawabannya 16 sin 0 dikali cos 0. Sin 0 adalah 0 ya, sin 0 adalah 0. Oke, berarti 16 dikali 0 dikali cos 0 1. Berarti jawabannya adalah sama dengan 0. Berarti jawabannya sama dengan 0.